Selamat pagi, siang, atau malam kepada dosen pengampu Bahasa Indonesia, Ibu Susilawati SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Selin Alfiora dengan NPM 2251047, kelas 2 IHMA. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi penilaian UAS yang sedang dilaksanakan dengan pemaparan materi berjudul Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih memiliki banyak permasalahan. Salah satunya adalah mengenai korupsi. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Jangto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang bisa merugikan perekonomian negara. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah ketika Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19 lalu, di mana pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos berupa paket sembako di Kemensos dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam 2 periode. Hingga total yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar rupiah, di mana seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya itu, Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sekitar 14,59 miliar rupiah yang jika tidak diganti bisa diganti pidana penjara selama 2 tahun. Hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari pun dicabut oleh hakim selama 4 tahun. Dalam hal ini diketahui bahwa korupsi di Indonesia juga dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan dan peran penting dalam tatanan sosial masyarakat. Padahal aparatur negara sudah diberi mandat serta tanggung jawab oleh negara dan rakyat untuk mengatur urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, serta menjalankan kewajibannya untuk melayani masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya mereka laksanakan. Tindak pidana korupsi saat ini tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, namun telah digolongkan menjadi kejahatan luar biasa, karena tindakan ini merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir agar sulit terungkap. Tindak pidana korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta memperparah kemiskinan. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi, maka pemberantasannya harus dengan cara yang luar biasa tegas dengan melibatkan semua potensi dalam masyarakat, khususnya pemerintahan dan aparat penegak hukum. Selain itu juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan daya kerja dan daya paksa dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada melalui penegakan hukum. Dalam hal ini, berbagai landasan dan instrumen hukum telah dibentuk di Indonesia untuk memberantas tipikor yang merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar KUHP. Salah satu unsur tipikor di dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi adalah adanya unsur kerugian keuangan negara. Unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor. Meskipun demikian, pembentukan landasan dan instrumen hukum tersebut masih gagal dan belum dapat menjadi solusi yang efektif dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dilihat dari lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan banyaknya aparatur negara yang melakukan tipikor hingga menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara itu sendiri. Sanksi yang tertuang dalam UU tersebut juga dinilai masih terlalu ringan dalam menegakkan hukum pidana korupsi karena dibuktikan belum adanya efek jera bagi pelaku korupsi meskipun sudah ada beban dan pemberian minimal dan maksimal. Dalam hal ini, penegakan hukum pidana korupsi harus lebih diperkuat dengan sanksi pencabutan hak kepada pelaku korupsi untuk memberikan hukuman bahwa pengemban jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi untuk menghindari segala kecurangan yang dapat terjadi di dalam penjara, seperti mendapatkan fasilitas yang tidak ada bedanya dengan fasilitas di luar lembaga pemasyarakatan. Jika hal tersebut masih tidak memberi efek jera, maka bisa menerapkan hukuman mati kepada pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu, hukuman mati bagi pelaku tipikor dianggap lebih efektif daripada pidana penjara, rampasan atau denda dan atau pembayaran uang pengganti. Adapun salah satu upaya luar biasa yang telah dilakukan adalah dengan pembentukan sebuah lembaga penegak hukum baru sistem peradilan pidana yaitu KPK. KPK menjadi sebuah komisi yang sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum tipikor sehingga kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh KPK tidak boleh dilepas dan harus diperkuat dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan KPK menjadi harapan bangsa Indonesia yang diharapkan dapat menangani berbagai perkara korupsi secara tuntas dan tidak menimbulkan korupsi baru. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.